Sejarah awal munculnya teori hukum Newton berasal dari ketidaksengajaan. Hal ini bermula ketika Isaac Newton sedang duduk santai di bawah pohon di depan rumahnya. Kemudian ia mendapatkan sebuah apel yang jatuh tepat di kepalanya. Ia bertanya kepada diri sendiri, apa yang menyebabkan apel itu jatuh? Dan ia berusaha untuk mencari jawabannya. Saya Enrizat Alim, absen 13, akan menjelaskan tentang hukum Newton ke-1. Hukum Newton 1 adalah setiap benda akan mempertahankan keadaan diam atau bergerak lurus beraturan, kecuali ada gaya yang bekerja untuk mengubahnya. Setiap benda akan memiliki kecepatan yang konstan, kecuali ada gaya yang resultannya sebesar 0 yang bekerja pada benda tersebut. Berarti, jika resultan gaya 0, maka pusat massa dari suatu benda akan tetap diam atau mempunyai kecepatan yang konstan, atau yang biasa disebut tidak mengalami percepatan. Hal ini berlaku jika dilihat dari kerangka acuan inersial. Contoh pertama yaitu bola basket yang diletakkan di atas lantai tanpa diberikan gaya apapun, sehingga benda pun tetap diam, sesuai dengan hukum Newton pertama. Contoh kedua yaitu suatu benda yang ditaruh di atas suatu alas, misalnya tisu. Jika tisu ditarik dengan cepat, maka benda di atasnya akan tetap diam. Saya Kristo Wibowo, absen 9, akan mempraktikkan penerapan hukum 2 Newton. Hukum 2 Newton berbunyi, percepatan yang dihasilkan pada resultan gaya yang bekerja pada benda berbanding lurus dengan resultan gaya, dan berbanding terbalik dengan massa benda. Yang pertama, jika kita mendorong benda dengan massa yang lebih kecil, maka percepatannya akan lebih besar. Sebaliknya, jika massa benda lebih besar, percepatannya akan lebih kecil. Yang kedua, jika kita mendorong benda dengan gaya kecil, maka percepatannya juga akan lebih kecil. Dan jika kita mendorong dengan gaya yang besar, maka percepatannya akan lebih besar. Halo, saya Hansen Kangara. Nomor absen 33 akan mempraktikkan hukum Newton 3. Aksi dan reaksi dari dua benda memiliki besar yang sama dengan arah terbalik dan segaris. Artinya, jika ada benda A yang memberi gaya sebesar F aksi pada benda B, maka benda B akan memberi gaya sebesar min F reaksi kepada benda A. F aksi dan min F reaksi memiliki besar yang sama, namun arahnya berbeda. Pada saat kita memukul paku pada kayu menggunakan palu, juga timbul gaya aksi reaksi. Palu yang kita pukulkan pada paku memberikan gaya aksi pada paku, sehingga paku dapat menancap pada kayu. Sebaliknya, kayu memberikan gaya reaksi lewat paku menuju palu, sehingga tangan kita merasakan seolah palu hendak terlempar.